Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sahabat subscriber semua? Semoga selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan ketenangan dan kebahagiaan lahir dan batin. Kembali lagi dengan saya Galuh Suseno di channel kesayangan kita, Galuh Suseno Official. Ya, sebelum melanjutkan video ini, alangkah baiknya saya memohon sekali dukungan dari sahabat-sahabat semua untuk menekan tombol subscribe-nya, like, share, atau bagikan video ini atau channel ini ke teman-teman atau sanak saudara sahabat-sahabat. Baik, langsung saja menuju ke inti videonya. Video kali ini banyak sekali saya menerima keluhan atau pertanyaan dari teman-teman semua yang masih mengalami kecemasan berlebih tentang berat badannya yang sering sekali turun secara drastis gitu, karena terlalu cemas, karena terlalu takut atau punya trauma terhadap makanan tertentu atau ketakutan ketika memakan sesuatu asam lambungnya naik. Nah, jadi pertanyaannya, bagaimana sih Mas cara memulihkan cemas saya dan mengembalikan berat badan saya yang banyak sekali hilang atau turun secara drastis agar normal kembali senormal-normalnya. Baik, seperti yang sudah kita ketahui, kita sebagai manusia ya, kita sebagai manusia itu pasti punya pikiran. Nah, ketika pikiran kita itu terganggu dengan stres yang mungkin kita alami setiap harinya sampai berlebihan sekali atau sampai memiliki kecemasan yang berlebih, traumatik dan sebagainya, pasti akan berpengaruh terhadap nafsu makan gitu. Entah nafsu makannya jadi berlebihan, doyan banget makan. Ada juga yang nggak doyan makan. Nah, 10 dari 8 orang yang saya temui itu kebanyakan jadi nggak doyan makan, akhirnya mempengaruhi berat badannya atau kualitas gizinya, jadi semakin kurus. Nah, ada juga penurunan yang paling drastis yang saya pernah temui itu sampai 15 kilo gitu. Dalam 1 tahun dia mengalami kecemasan berlebih. Itu sangat luar biasa sekali. Nah, mengapa sih seseorang tidak bisa mengontrol cemasnya atau pikirannya sampai mengganggu nafsu makannya? Nah, mungkin sahabat juga sudah banyak baca, ketika pikiran seseorang terganggu, artinya perut atau lambung kita juga terganggu, termasuk hormon-hormon yang mempengaruhi diri kita atau perasaan kita, misalkan hormon endorfin, kortisol. Nah, ketika endorfin kita naik, hormon kebahagiaan itu, ya otomatis kita jadi doyan makan, kita jadi semangat beraktivitas, kita jadi penuh sukacita lah. Nah, ketika yang bereaksi sampai berlebihan, misalkan hormon kortisolnya, kita penuh dengan stres, ya otomatis berpengaruh terhadap nafsu makan kita. Nah, lalu bagaimana solusinya? Jadi, solusi yang pertama harus sahabat lakukan yaitu mulai kembali makan makanan apapun atau makan makanan yang seharusnya kita konsumsi untuk menambah gizi atau memenuhi gizi tubuh kita gitu. Misalkan mulai lagi makan nasi, makan ayam, daging-dagingan yang berlemak ataupun sayur-sayuran, atau juga buah-buahan, karena banyak sekali yang saya temui menghindari makanan-makanan itu, termasuk pedas juga, cabai terutama. Nah, cabai juga bermanfaat asal jangan berlebihan. Yang paling penting, walaupun masih ada perasaan takut, perasaan cemas, tetap usahakan makan atau paksakan untuk makan. Setidaknya tubuh kita kuat dulu, setidaknya tubuh kita menerima gizi dulu. Setelah itu baru rilis stresnya, rilis cemasnya menggunakan terapi-terapi yang sahabat temui di sekitar rumah atau di online, misalkan hipnoterapi atau konseling kepada psikolog ataupun mengkonsumsi obat psikiater gitu. Nah, tentunya kalau ke saya ya hipnoterapi. Banyak juga yang menanyakan atau konsultasi ke saya melalui nomor-nomor pribadi gitu, yang menanyakan hanya sekedar konsultasi, bagusnya kemana Mas? Sesuaikan dengan tingkat stresnya atau cemasnya. Ketika sahabat mengalami kecemasan berlebih atau hanya stres yang biasa, itu cukup dibantu dengan konseling atau
hipnoterapi sudah cukup. Tapi ketika sahabat mengalami stres yang berat, misalkan depresi ataupun di atasnya lagi, itu butuh bantuan selain dari hipnoterapi, dari obat psikiater juga dibutuhkan. Jadi untuk saling melengkapi supaya lebih maksimal itu. Nah, lalu apalagi sih Mas yang disarankan untuk menambah atau menormalkan kembali berat badan yang sudah banyak sekali berkurang? Nah, yang berikutnya usahakan sahabat-sahabat itu mengkonsumsi vitamin-vitamin yang bermanfaat untuk performa tubuh kita. Itu misalkan vitamin B kompleks, omega 3 atau minyak ikan, ataupun vitamin-vitamin yang dokter sarankan gitu. Nah, itu sangat berpengaruh sekali. Banyak yang minum vitamin yang tadi saya sebutkan itu cepat naiknya berat badannya, cepat normal kembali. Asalkan berat badan sudah normal kembali, pikiran juga stresnya berkurang gitu ya. Jadi kadang-kadang kita udah punya stres, udah punya ketakutan tertentu, mikirin juga berat badan, jadi nambah-nambah masalah. Nah, ketika satu persatu masalah itu kita selesaikan, otomatis kita akan lebih ringan menyelesaikan masalah-masalah berikutnya. Stresnya juga akan lebih berkurang gitu. Nah, semoga saran yang saya sampaikan di video ini bermanfaat. Ingat untuk sahabat-sahabat, bantu dan dukung channel ini supaya semakin berkembang, saya semakin semangat dengan cara menekan tombol subscribe-nya, like, share, dan komentar. Aktifkan juga lonceng notifikasinya. Salam sehat dan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.